Pemerintah sedang mengevaluasi harga bahan bakar minyak atau BBM, khususnya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax CS. Hal itu dilakukan pasca pemerintah menahan harga keekonomian BBM non-subsidi sampai dengan Juni 2024 ini. Adapun evaluasi itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga Pertamina Patraniaga. Menurut Jokowi, harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pergerakan harga BBM akan mempengaruhi berbagai harga di dalam negeri. Sebelumnya, sejauh ini pemerintah masih menahan harga energi seperti BBM hingga Juni mendatang. Meski harga minyak mentah dunia mengalami tekanan karena adanya peningkatan tensi konflik di Timur Tengah. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan mengungkapkan, sejatinya pihaknya belum bisa memastikan perubahan harga BBM bulan Juni 2024 mendatang. Yang terang, saat ini pihaknya masih terus memantau harga pasar. Utang pemerintah sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun. Jumlah itu naik Rp76,33 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya di Rp8.262,1 triliun. Rasio utang pemerintah berada di level 38,64% terhadap produk domestik bruto atau PDB per 30 April 2024. Posisi itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 38,79% dan masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Utang pemerintah sendiri terdiri atas dua jenis, yakni berbentuk surat berharga negara atau SBN dan juga pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per April 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN, yakni 87,94% dan sisanya pinjaman 12,06%. Per akhir April 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo atau average time maturity atau ATM di kisaran 8 tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah sepakat untuk mengalihkan pungutan bea cukai untuk etanol fuel grade yang akan digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak atau BBM. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Enia Listiani Dewi menyadari pengembangan bioetanol di Indonesia sebagai campuran BBM belum kompetitif. Hal tersebut terjadi lantaran adanya pungutan bea cukai untuk etanol fuel grade. Oleh sebab itu, pemerintah sepakat menghapus cukai untuk etanol. Dengan begitu, pengembangan bioetanol sebagai campuran BBM dapat lebih kompetitif. Enia mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, maka harga jual bioetanol akan cukup bersaing, mengingat bea cukai yang dikenakan untuk etanol sendiri sebesar Rp20.000 per liter. Ia pun berharap agar para pelaku usaha dapat segera mengajukan izin baru berusaha ke Kementerian Perindustrian sehingga pengembangan bioetanol dapat segera berjalan. Puluhan ribu anggota Serikat Pekerja Samsung atau National Samsung Electronic Union atau NSEU di Korea Selatan bakal mogok kerja pekan depan. Menurut pemimpin NSEU, Sun Woo-mok, banyak anggotanya yang bekerja pada bagian unit semikonduktor andalan Samsung. Sehingga apabila perusahaannya tidak ingin kinerjanya terganggu, maka negosiasi soal gaji hingga bonus harus dilanjutkan. NSEU yang jumlah anggotanya mencapai 28.000 orang itu akan mogok kerja pada 7 Juni 2024. Total anggota itu hanya seperempat dari seluruh tenaga kerja Samsung di Korea Selatan. Selama ini, menurut Son, perusahaan tidak pernah melakukan negosiasi gaji dengan benar. Biasanya, hanya langsung mengumumkan besaran kenaikan tanpa meminta pendapat pekerja. Juru bicara Samsung dalam sebuah pernyataan mengatakan, perusahaan akan tetap melakukan negosiasi dengan serikat pekerja sampai ditemukan kesepakatan bersama. Alibaba kini bukan lagi e-commerce terbesar di China. PDD Holding, perusahaan induk Pindodo dan Temu, sekarang merajai industri e-commerce di negeri dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. Kinerja luar biasa PDD Holding sepanjang 3 bulan pertama 2024 membuat harga sahamnya melesat 7,5% dan mengangkat kapitalisasi perusahaan melampaui Alibaba. Dalam setahun terakhir, harga saham PDD telah naik 109%. Kapitalisasi pasar PDD kini mencapai 208 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan Alibaba yang senilai 196 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan e-commerce dengan kapitalisasi pasar ketiga adalah JD.com, yaitu senilai 48 miliar dolar Amerika Serikat. PDD melaporkan lonjakan laba bersih kuartal 1 2024 melonjak 246% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya menjadi 3,87 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan dari fee perdagangan mencapai 6,14 miliar dolar Amerika Serikat atau lompat 327%. Platform e-commerce milik PDD, Pindodo,
fokus menyediakan barang diskon yang dijual dengan harga grosir kepada sekelompok pembeli. Lewat platform ini, pembeli yang menginginkan barang yang sama membentuk kelompok untuk membeli barang dengan volume besar.